Jauh. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. 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 Jauh. Dekat. Jauh. Tangkap. Oke. Ada yang tertangkap temannya? Ada, berarti belum konsentrasi. Ayo. Sekarang sebaliknya. Sebaliknya. Oke, siap lagi. Konsentrasi. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. 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 Jauh. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Jauh. Tangkap. Ada. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bersama-sama lagi. Kita lanjutkan minggu pelajaran hari ini masih tentang obat apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini. Buku apa?
Baik, sudah membacanya? Nah. Ayo, sekarang Ibu tanya. Apa yang kamu baca? Rasya, apa yang kamu baca? Dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Dari pedagang asongan. Apa isinya? Ceritanya tentang apa, Rasya? Tentang berbisnis. Berbisnis. Bisnis apa? Bisnis yogurt. Bisnis yogurt. Keripik, susu mati. Oke. Siapa yang punya bisnisnya? Nadia. Iya, ya, betul. Terus, ayo, siapa lagi? Ayo, Gatia. Kamu baca buku apa? Perahu nenek moyang. Ayo, ceritakan sama Ibu apa isi cerita tersebut. Sejarah perahu. Ya, sejarah perahu yang ada di mana? Di Indonesia. Ceritakannya, tokohnya siapa? Ada siapa tokohnya? Pasti ada. Tokohnya siapa? Dari cerita apa? Dari daerah, dari negara mana saja atau apa saja yang ada di situ? Kapal pinisi, apa lagi? Ya, kapal dari daerah Jawa, Jawa terus kapal berumur. Jadi menceritakan sejarah-sejarah kapal-kapal yang ada di dunia. Baik, bagus. Ayo sekarang Sipa, kamu membaca apa? Apa? Orkes Kentongan. Isi ceritanya tentang apa? Bermain bersama. Aku sisambung. Siapa tokohnya di situ yang diceritakan? Regi. Terus? Ya, berarti ada 3 orang tokohnya ya. Baik. Semuanya sudah bisa menyimpulkan isi bacaan tersebut? Baik. Kalau sudah, untuk pembelajaran hari ini kita lihat tujuannya dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk apa? Mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang kreatif. Hah? Kreatif, berkomitmen dalam mengembangkan bakat diri serta tulus dalam menghargai karya orang lain ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang mendalami kisah sebuah prestasi lewat hobi, berkomunikasi melalui surat dan tokoh inspiratif. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan suatu karya. Ya. Apa? Bukan cara melakukan teknik menendang bola yang bagus. Nah, itu juga sama ya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan teks prosedur ya. Sudah paham ya? Baik. Seperti itu atau seperti itu, berarti itu disebutnya teks prosedur ya. Ibu akan mengasah kemampuan kamu. Ibu akan memberikan tugas mengenai teks prosedur ya. Nah, di sini ada teks prosedur tentang ini ya, teks prosedur. Berarti urutannya bagaimana kemarin? Nah, teks prosedur itu urutannya pertama ada apanya?
tutorial. Ya, mau tutorial apapun juga ada ya. Nah, seperti itu. Nah, itu semakin canggih teknologi berarti semakin memudahkan kita juga. Jadi sekarang kan jangan bilang tidak bisa apa? Masa. Ya, nggak bisa, ya. Karena semuanya serba ada. Yang asal kamu mau apa? Mau apa? Iya, mau belajarnya, ya. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Coba Dima, sebutkan apa yang ke satu ciri-ciri teks prosedur. Ya, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, Ananda apa? Memuat tahap kegiatan yang berurut. Kemudian yang ketiga, Rido apa? Ya, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Kemudian Adrian apa? Ya, menggunakan kata kerja aktif, ya. Nah, itu dia. Kemudian kapan kita menggunakan teks prosedur? Ketika apa? Coba Saskia, ketika apa? Kapan kita menggunakan teks prosedur? Ya, ketika membuat resep masakan. Yang kedua, coba apa lagi Yuli? Ya, bisa dipakai untuk menjelaskan aturan permainan. Kemudian yang ketiga, apa lagi Jessica? Ya, membuat panduan eksperimen sains. Kalau misalkan kita praktek IPA, ya praktek IPA. Nah, kemudian yang keempat apa Pak Ija? Ya, memberikan arah atau panduan. Nah, itu tadi ya hal-hal yang berkaitan dengan teks prosedur. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu ada contoh tentang cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Yang kedua ada teks tentang cara mengukur bola pada olahraga bola. Ya, itu. Nah, ini. Di sini ada alat dan bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya, ada cara membuatnya. Sekarang tugasnya silakan anak-anak buka buku sumbernya halaman 68. Nah, di situ ada gambar yang menunjukkan tentang prosedur cara mencuci tangan yang benar. Ya, sekarang silakan urutkan kelima kalimat di bawah tersebut, ya. Kelima kalimat tersebut nanti urutkan nih yang di bawahnya. Yang pertama, kira-kira yang pertama yang mana? Nomor 1, Bu. Ya, yang ke satu itu kira-kira yang mana? Ya. Yang kedua, silakan kamu tuliskan dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Ya, urutannya yang pertama yang mana dulu? Harusnya? Iya. Enggak, langsung aja urutkan. Langsung diurutkan. Ya. Langsung diurutkan di bukunya ya, di buku tugasnya ya. Dilihat sesuai gambar yang ada di atas urutannya yang ke satu itu gambarnya apa? Ya, lihat tuh catatannya di bawah, tulisannya bagaimana?
Ayo dikerjakan. Mana bukunya? Ya, udah semua ya? Baik, kalau sudah, Ibu akan ini apa namanya tuh? Memberikan kesempatan untuk anak-anak presentasi ke depan, membacakan hasil tugasnya. Ya, pertama Jakia, silakan. Di depan sini, ayo ke depan. Yang keras suaranya. Ayo, jangan malu-malu. Cara mencuci tangan dengan benar. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih dan air. 2. Gosokkan sabun ke punggung, telapak, dan celana. 3. Bersihkan bagian bawah kuku. 4. Biraslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bisa. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau baringkan dengan diamkan. Ya, baik. Silakan duduk kembali Jakia. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi hasil presentasi dari tugas kalian ya. Kita